Kali ini kita ingin menceritakan 3 sebab politik Indonesia lebih demokratis dan subur berbanding Malaysia. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita ingin mention lagi ataupun mahu mentionkan lagi daripada satu channel, iaitu Drama Politikus. Kini subscribernya adalah 25,000,9. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Drama Politikus. Kerana tidak rugi guys, ia banyak mengetengahkan tentang cerita di Indonesia dan di Malaysia. So, hari ini kita ingin mention lagi satu lagi video daripada, iaitu Drama Politikus. Katanya 3 sebab politik Indonesia lebih demokratis dan subur berbanding Malaysia. 3 sebab guys. So, bagaimana ceritanya dan bagaimana 3 sebab tersebut? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Itu punya kontribusi untuk memotong mata rantai gerontokrasi. Kalau tidak ada pilkada, mungkin politik kita akan ditentukan oleh elit partai yang 4L. Lu lagi. Pilkada itu membuat saluran baru, buat proses rekrutmen. 3 sebab politik Indonesia lebih demokratis dan subur berbanding Malaysia guys. Produk pilkada. Kalau misalnya tidak ada pilkada, saya tidak yakin Pak Jokowi muncul sebagai elit baru di pentas nasional. Ya, guys. Belum lagi saya sebut gerontokrasi karena kalau kita bandingkan negara sekeliling kita, misalnya Malaysia. Di Malaysia elit politik masih berputar-putar antara Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad, sama Najib Razak. Itu generasinya Pak Habibie. Politik Indonesia itu mengalami proses peremajaan karena pilkada. Betul guys, memang betul apa yang dikatakan oleh bapak ni tentang politik di Malaysia. Drama Politikus. Jika dibuat perbandingan yang jujur, politik di Indonesia sangat jelas kelihatan lebih subur dan lebih demokratik berbanding politik Malaysia. Politik Malaysia berlegar-legar dalam sosok yang sama, Mahathir versus Anwar versus Najib dan versus Muhyiddin. Bahkan empat-empatnya dari kubu UMNO. Ya, mirip Golkar lah, induknya bagi Surya Paloh, Prabowo, Wiranto, Tommy Soeharto. Memang betul apa yang dikatakan oleh iaitu admin ya. Kalau kita tahu Najib adalah daripada UMNO asalnya, Mahathir pun daripada UMNO, lepas tu sebelum ni pun Anwar Ibrahim pun adalah sebenarnya asal daripada UMNO juga guys tetapi telah keluar dan membuat satu parti sendiri, iaitu Keadilan. Walaupun Indonesia masih memiliki sejumlah politikus senior, nyatanya politik Indonesia tetap kelihatan segar dengan adanya sosok pemimpin yang tidak cuma masih muda, tapi yang penting terampil dan punya pengalaman dalam menjadi eksekutif. Ada Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung, kini gubernur Jawa Barat. Ada Anies Baswedan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan dan kini gubernur Jakarta. Ada juga Tuan Guru Bajang, gubernur Nusa Tenggara Barat. Ini belum termasuk muda-muda guys dia punya ahli politik yang sudah aktif berpolitik, seperti Pasha Ungu, Giring Neji, Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jamila dan juga Krisdayanti. Waduh, keren bro. Banyak daripada artis-artis untuk menjadi ahli-ahli politik Pasha Ungu lah, lepas tu Krisdayanti. Wow, memang banyak daripada artis-artis juga politik-politik Indonesia, tetapi bagus, itu sangat bagus guys. Sementara Malaysia jarang terlihat pesta demokrasi yang meriah dan menarik seperti ini. Yang ada kitar semula atau recycle calon-calon yang kayaknya sudah sampai kadaluarsa deh. Ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa politik Malaysia kekeringan politikus baru yang menyegarkan berbanding Indonesia? Inilah Drama Politikus.
Pertama, Subscribe guys ya, budaya jangan lupa feudal subscribe. yang masih menebal. Budaya feudal mengakar dalam semua lapangan masyarakat, tidak terkecuali sistem politik. Di tingkat partai politik, partai yang dominan pasti memainkan sentimen yang sama. Jangan bikin partai baru, nanti kita melemah. Bergabunglah dalam satu partai besar. Ini terlihat dalam narasi yang dibawa oleh PAS dan UMNO. UMNO dan PAS menggunakan dalil ayat suci yang dimanipulasi, seperti melarang umat Islam ta'adud jama'i atau bikin banyak partai atau jamaah. Jamaah Islam politik menurut PAS adalah partainya doang, yaitu Partai Islam. Di tingkat masyarakat pula, wujudnya sentimen kaum tua versus kaum muda menjadikan ide-ide baru sukar diterima dalam masyarakat Malaysia. Anak-anak muda dianggap budak-budak mentah yang tidak cukup makan garam. Entah apa maksudnya. Dalam sisi sejarah negara Malaysia, kaum Melayu adalah penduduk asli di Malaysia. Kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Melayu masih kekal utuh sehingga ke hari ini. Ini membuatkan Raja-Raja Melayu menjadikan dasar dalam pembentukan negara Malaysia. Oleh kerana itu, Malaysia mempunyai sistem raja berperlembagaan atau konstitusional monarki. Dari fakta sejarah silam, jika seorang raja memeluk sesuatu agama, misalkan Islam, maka seluruh rakyat akan menjunjung titah baginda sultan. Sikap dan pendirian orang Melayu ditentukan oleh raja atau pemimpin tertingginya. Dengan kata lain, perubahan orang Melayu bersifat top down. Ini terbawa-bawa sehingga Malaysia merdeka, berbeda dengan tokoh nasionalis Indonesia yang anti-feudal dan melawan siapa saja yang berkomplot bersama kolonial Belanda. Anti-feudal guys ya. Raja baru saya tahu guys, kalau saya tak mention video ni baru saya tahu maknanya apa yang dikatakan oleh admin tu tadi ya. Atau Jawa sekalipun. Ya. Sementara di Malaysia, tokoh nasionalis akan menggandeng raja untuk mencapai kemerdekaan. Karena itu kita lihat tokoh nasionalis yang anti-feudal di tanah Melayu seperti Ahmad Bustamam, Burhanuddin Helmi dan Samsiah Fakih kurang populer berbanding Dato' On Jaafar Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak dari Partai UMNO. Ditambah dengan era Dr. Mahathir Mohamad dan Abdullah Ahmad Badawi, UMNO kekal utuh berkuasa. Ekonomi tumbuh dengan baik, manakala politik menjadi stabil seiring dengan kestabilan Partai UMNO ditampuk kuasa. Masa tu memang sangat stabil. Yang kedua, sistem politik Indonesia yang melahirkan pemimpin baru. Sistem politik di Indonesia yang presidensialisme dan ada 3 tipe pemilihan yang berbeda menjadikan demokrasi kekal subur. Misalnya nih, pilkada atau pemilihan kepala daerah menjadikan rakyat bisa memilih langsung kepala daerahnya. Sementara di Malaysia, kepala daerah atau yang dipertua majlis daerah itu bukan dipilih oleh rakyat, akan tetapi ditunjuk oleh elit partai yang menang di legislatif tingkat negeri. Sebetulnya Malaysia pernah mengamalkan pemilihan kepala daerah atau dipanggil pilihan raya pihak berkuasa tempatan PDT yang terakhir pada 1964. Dalam sistem kerajaan di Malaysia, pihak berkuasa tempatan adalah pemerintah yang paling rendah di bawah kerajaan negeri atau state dan kerajaan persekutuan federal. Suguh pun paling rendah. Jabatan seperti Datuk Bandar atau Gubernur dan yang dipertua majlis atau Bupati Wali Kota dan Ahli Majlis berkuasa terhadap cukai atau teks, cukai pintu dan menggubal undang-undang kecil. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT mula diperkenalkan pada 1956 di Majlis Perbandaran Georgetown, Pulau Pinang, manakala kali terakhir pilihan raya PBT diadakan adalah pada 1963. Padahal kini di dunia, 101 daripada 192 negara di dunia sudah mengadakan pilihan raya PBT atau pilkada. Sampai kapan Malaysia mau mundur tertinggal di belakang negara lain? Ya, betul apa dikatakan. Yang ketiga, pemimpin yang enggan memecahkan status quo manakala rakyat yang enggan untuk bangkit. Yang kurang dalam sistem politik Malaysia adalah kebiasaan monopoli sesebuah partai dengan label-label tertentu. Misalnya nih, yang bela Melayu hanya UMNO, yang bela Islam hanya PAS, yang bela UMNO. Kaum Tionghoa hanyalah DAP atau MCA. Dan rakyat terbanyak nampaknya cukup berpuas hati dan pasrah aja dengan status quo yang ada. Pasrah aja. Ini berbeda dengan Indonesia. Dengan darah dan keringat mereka sanggup menjatuhkan rezim yang berkuasa. Dan setelah jatuh mereka muncul dengan partai-partai baru. Sejak jatuh rezim Orde Baru misalnya, ada 171 partai baru muncul. Banyak 100. Dari situ lebih. Yang lulus registrasi hanyalah 142 dan yang lolos masuk pemilihan 1959 hanya 48 partai. 48 partai saja. B.J. Habibie yang diangkat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia setelah mendapatkan mandat dari Soeharto
lantas memerintahkan agar diadakan pemilu untuk melegitimasi kekuasaannya. Ini upaya Presiden Habibie untuk mengubah situasi krisis yang dialami Indonesia ketika itu. Habibie juga mendorong adanya banyak partai. Wah, ini baru pemimpin sebenar, gak takut status quo-nya tergugat. Di Malaysia pula, partai baru yang muncul dianggap cuma nyamuk yang tidak berarti. Si pemerintah pula biasanya gak gampang-gampang juga untuk meloloskan partai baru. Oleh karena itu, sekarang kayaknya pemimpin dan rakyat di Malaysia sudah mulai dikit-dikit sadar akan masa depan negara mereka yang semakin kelam dan tidak akan terjadi reform jika 3 sebab yang kita sebutkan tadi tidak dibenahi dengan benar. Karena itulah, Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri bakal mengaktifkan undi 18 atau dengan bahasa lain nyoblos di awal usia 18 tahun bermula Januari 2022. Partai-partai politik pula mulai memunculkan politikus-politikus muda sebagai calon legislatif mereka. Yang tinggal hanyalah rakyat jelata, apakah masih mau pasrah dengan politikus-politikus tua sampai kiamat, atau mereka pengen lihat ada yang baru dan dinamis dari politik negara mereka. Semua ini terletak di atas kemauan rakyat sendiri. Ya, di atas kemauan rakyat sendiri, guys. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Bro Zul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. So, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.